Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, hari ini di Dialog Ruang Tengah kita akan membahas tema yang sangat menarik karena ada banyak banget narasumbernya di sini hari ini. Ada 6 narasumber kita. Nah, apa temanya? Yaitu Gemilang UMKM Part 1. Ada part-partannya ya ini ya. Berarti nanti bakal ada part 2, 3 dan seterusnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas temanya, saya akan memperkenalkan dulu siapa aja narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang. Kita sapa dulu. Halo Pak Andika. Waalaikumsalam. Baik, kemudian langsung dari sebelah kiri saya ada Bu Hera ya Bu ya. Bu Hera ini merupakan owner minuman jeruk kunci Mirando. Nah, waalaikumsalam. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Nining. Ibu Nining ini merupakan owner Bangka Graffiti Souvenir. Baik. Waalaikumsalam. Waduh, senyumnya ya ibu-ibu ini ya. Baik, yang ketiga di tengah-tengah kita ini ada Ibu Ibu Titi Rohayani. Iya, koreksi ya Bu kalau saya salah ya Bu ya. Soalnya baru ketemu hari ini pemirsa. Mana dari tadi saya ngapalin namanya susah banget, ada 5 kan ya. Ibu, aku panggilnya Ibu Titi ya. Ibu Titi ini owner Berkah Laundry. Sapa dulu Bu. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Iyi. Ibu Iyi ini merupakan owner Trisiska Decoupage Art ya. Oke, sapa dulu Bu. Waalaikumsalam. Dari yang terakhir nih, yang paling ujung. Ibu paling ujung bukan gak dianggap ya Bu ya. Ibu Rosita, ya owner Coconut PGK. Waalaikumsalam. Nah, ibu-ibu semua ini kami undang di sini tuh untuk berbagi cerita nanti ya Bu ya tentang profil UMKM ibu-ibu ini. Dan sebenarnya ada apa sih hari ini kami undang Bapak Kepala Dinasnya langsung. Nah, pertama-tama mungkin saya mau tanya ke Bapak ya Pak ya. Pak, ini ibu-ibu ini bisa di sini dan Bapak juga ada di sini. Itu sebenarnya ada program baru apa sih Pak dari Dinas Kota Pangkal Pinang Pak? UMKM, silakan. Terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada tahun anggaran 2024 memang sudah menganggarkan persoalan promosi secara gratis kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dalam rangka kegiatan yang meningkatkan kualitas dan produktivitas mereka di masing-masing, setiap ada beberapa misalkan persoalan-persoalan di bidang kerajinan, misalkan kuliner, atau bahkan tadi sudah disampaikan ada percetakan juga, ada kemudian laundry juga dan lain-lain. Nah, beberapa tahun ke belakang memang kita pemerintah Kota Pangkal Pinang ini kepengennya UMKM ini naik kelas. Dari berbagai metode sudah kita lakukan. Dari sekolah UMKM sudah kita kita pernah lakukan. Kemudian beberapa juga ada persoalan kerjasama dengan beberapa perbankan juga sudah kita lakukan. Kemudian kali ini di tahun 2024 ini kita melakukan kerjasama dengan Bangka Pos untuk melakukan ajang promosi terhadap UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Cuma jumlahnya tidak begitu banyak karena menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada di kita di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. Untuk termin pertama ini di tahun 2024 ini sekitar ada 30 UMKM yang kita berikan promosi marketing secara gratis oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dan bekerja sama dengan Bangka Pos. Itu sih Mbak. Pak, tadi Bapak bilang untuk tahun ini katanya ada 30 UMKM yang terpilih ya Pak ya. Mungkin suatu saat nanti tahun depan mungkin bisa bertambah ya Pak ya. Bisa. Untuk jumlahnya ya. Nah, namun Pak seperti yang kita ketahui kan ini pemilihannya ada 30 UMKM ya Pak ya. Sedangkan yang kita tahu UMKM di Pangkal Pinang ini sebenarnya ada banyak ya Pak ya.
Nah, kriterianya seperti apa sih Pak 30 UMKM yang dipilih oleh Dinas Perdagangan Kota Pangkal Pinang? Untuk di termin pertama 2024 ini 30 UMKM yang ada di kita dalam umur produktivitas yang hari ini menjalankan usahanya itu di atas 5 tahun. Nah, kemudian mereka konsisten dalam persoalan memproduksikan, kemudian melakukan usahanya walaupun dulu pernah diterjang oleh beberapa COVID, misalkan mereka masih konsisten untuk melaksanakan usahanya. Kemudian ada beberapa perekonomian juga kurang membaik, mereka juga tetap sampai pada hari ini mereka juga tetap melaksanakan usaha dengan secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kami memilah itu sementara waktu yang pertama adalah dengan berbagai sektor dulu. Tidak semuanya merata sektor kuliner misalkan. Ada sebagian kuliner, ada sebagian kerajinan, ada sebagian usaha laundry dan lain-lain, kemudian ada juga percetakan. Nah, ini kami kolaborasikan dalam satu konsep bahwasanya promosi ini untuk supaya mereka yang sama soal bentuk usahanya juga akan memberikan kontribusi yang baik juga ke pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk sementara waktu ini ada 30 ini yang bisa kita akomodir. Nah, ini akan menjadi raport bagi kita juga untuk kita sampaikan ke kepala daerah nantinya yang hari ini misalkan masih dijabat oleh pejabat wali kota Pangkal Pinang, supaya nanti di tahun 2025 mereka mendapatkan raport yang baik untuk memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap pemerintah Kota Pangkal Pinang, terkhusus misalkan meningkatkan APBD Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Baik Pak, tadi disinggung ada masalah rapot katanya. Nah, berarti untuk pelaku UMKM yang terpilih ini juga mereka nanti akan memberikan hasil juga ya Pak ya, yang akan disetor ke Dinas Perdagangan Kota ya Pak? Iya, kami ada beberapa. Isi rapotnya apa aja Pak? Ya, kami kan ada beberapa pendamping ya. Pendamping hari ini yang ada di bidang koperasi UMKM yang dipimpin oleh Mbak Erni selaku kepala bidangnya. Nah, nanti hari ini kami akan melihat report persoalan beberapa income dan hasil mereka peroleh sebelum yang kita promosikan dan sepasca kita promosikan nanti. Kalau toh pun mereka menyampaikan ada peningkatan misalkan baik itu dalam hal segi dari pendapatan, kemudian dari segi beberapa hal yang hal yang lain-lain lah yang menunjang atas dasar usaha mereka masing-masing. Mungkin ini adalah report yang bagus untuk kita. Dan tidak melulu juga nanti persoalan dengan pendapatan income juga yang menjadi sorotan kita, tidak. Namun ada hal yang lain mungkin yang akan kita menjadikan penilaian terhadap akan kita tambahkan untuk penganggaran di tahun 2025 untuk promosi di pelaku UMKM yang lain. Sehingga nanti mereka ini adalah contoh awal bahwasanya berhasil atau tidaknya kita pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memberikan promosi gratis kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Luar biasa. Tapi Pak Andika, selain support promosi gratis nih ya dari Dinas Perdagangan, mungkin ada tidak tahun ini akan ada rencananya akan dibuka bazar gitu buat mereka memamerkan produk-produk mereka gitu. Karena kan selama ini yang kita tahu sering sih ada bazar tapi kebanyakan kuliner, Pak. Nah, kan sekarang kan kita tahu ada banyak nih sebenarnya, ada kerajinan, ada laundry. Mungkin ada rencana dari Dinas Perdagangan terkait itu, Pak. Kalau persoalan ada beberapa ajang promosi ke depan, mudah-mudahan setelah ini selesai, kami kan ada beberapa event juga nanti untuk memeriahkan misalkan dalam rangka salah satunya nanti hari jadi Kota Pangkal Pinang misalkan. Ini 30 orang ini 30 pelaku UMKM ini kami hadirkan. Misalkan. Itu bisa jadi akan kami laksanakan berkenan dengan itu. Dan kemudian ada beberapa event-event yang lain misalkan yang setingkat provinsi juga akan kita libatkan. Tapi kalau persoalan event-event di tingkat nasional, kami tidak bisa mendropping semuanya untuk pelaku UMKM yang kita promosikan hari ini untuk kita hadirkan di luar daerah karena keterbatasan anggaran tadi salah satunya.
Cuma untuk ke depan mudah-mudahan dari mereka-mereka inilah kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa yang harus kita majukan secara kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan usaha-usaha di bidang masing-masing. Karena sekali lagi Pangkal Pinang ini adalah kota yang sumber APBD-nya itu adalah berkenaan dengan kota jasa dan kota perdagangan. Jadi kita berharap dari ibu-ibu UMKM yang hari ini hadir di tengah-tengah kita juga untuk bagaimana memajukan persoalan kenaikan APBD Kota Pangkal Pinang. Seperti itu. Karena kita tidak terlalu banyak berharap kepada misalkan di segi faktor pertanian karena kita tidak mempunyai lahan pertanian. Maka saya bilang dinas kita memang sebagai garda terdepan untuk memajukan perekonomian yang ada di Kota Pangkal Pinang salah satunya. Oke, luar biasa. Tapi kita tinggalkan Pak Andika dulu ya pemirsa ya, karena ada 5 nih narasumber kita yang harus kita ajak ngobrol satu-satu. Nah, karena tepat di sebelah kiri saya ini ada Bu Hera ya Bu ya. Dan produknya ini jeruk kunci ya Pak. Nah, mungkin Bu Hera tuh bisa bercerita sedikit tentang produk Bu Hera nih. Udah berjalan berapa tahun? Awal mulanya tuh bagaimana sih idenya bisa tercetus mau buka ini gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya itu usaha kami sudah berdiri sejak tahun 2012, tepatnya tanggal 30 November. Waktu itu saya sangat tertarik dengan buah jeruk kunci yang banyak di Pangkal Pinang ya, di pasaran gitu. Di Pulau Bangka itu banyak sekali buah jeruk kunci yang kita temui. Selama ini jeruk kunci hanya dipakai untuk campuran sambal maupun ketika kita makan bakso atau tekwan kayak gitu ya. Saya mencoba melihat peluang bahwa buah jeruk kunci juga bisa kita jadikan sebuah produk minuman. Dan alhamdulillah berkat bimbingan dari Dinas Koperasi UMKM kota maupun provinsi, akhirnya lahirlah produk minuman sirup jeruk kunci. Awalnya hanya berupa sirup. Nah, dari sirup kemudian berkembang menjadi minuman. Jadi minuman ini nih bisa langsung minum berarti ya Bu? Jadi ya ada yang ininya apa? Saya ambil ya Bu ya produknya. Itu yang squashnya. Ini yang apa Bu kalau boleh tahu? Squashnya tambah lagi dengan air. Ini yang sirup nih pemirsa Bang Kapus. Berarti ini nih kalau kita bilang biangnya gitu ya? Biangnya ya. Ini dicampur dengan air. Kemudian kalau yang satunya lagi yang siap minum. Ini siap minum itu awalnya itu ada 3 varian. Dari yang original, Kiamboy dan kayu manis, cinnamon. Tapi masyarakat tuh lebih senang dengan yang ini, yang 2 varian ini. Yang ini apa? Simoy. Kiamboy, iya. Oh iya. Kalau untuk cinnamon itu kurang suka peminatnya, mungkin karena aromanya tuh lebih ke rempah-rempah gitu ya. Tapi Bu kalau boleh tahu ini masem banget gak sih dia jadinya? Enggak juga sih. Karena jeruk kunci kan kita tahu masem ya pemirsa ya. Iya, tapi ini kan udah dicampur dengan gula. Dan ini alhamdulillah gulanya masih gula murni yang kita pakai. Bu selama ini buat pemasarannya kemana aja? Ibu apa ada tempat toko sendiri atau Ibu taruh di toko-toko? Ini pemasarannya tuh ke seluruh toko oleh-oleh awalnya. Kemudian di ini ke luar kota juga, alhamdulillah di Jakarta sekarang sudah ada juga beberapa outlet seperti toko oleh-oleh juga di Jakarta. Itu sudah banyak juga. Ada kurang lebih di sana di Jakarta. Waduh, berarti sudah berkembang juga ya Bu ya? Sudah sampai ke Jakarta juga. Waduh. Tapi kalau untuk online alhamdulillah banyak juga, saya pernah ngirim ke Surabaya sampai ke NTB juga saya pernah ngirim. Waduh, berarti produknya memang sudah sampai keluar kota ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu dari tahun berapa Bu buka usaha ini? Dari tahun 2012. Wah, udah lama nih sudah Pak. Lama, betul. Iya. Udah berjalan berapa? 11 tahun ya berarti ya? Iya, 11 tahun lebih. Waduh, hampir mau 12 tahun. Hampir mau 12 tahun. Apa sih Bu yang membuat Ibu konsisten gitu loh? Awal-awalnya kan gak mungkin langsung laku ya? Iya, nama usaha ini kan kadang kita baru buka udah surut udah males gitu kan. Jadi gimana ya, saya melihat bahwa jeruk kunci ini hanya dikenal di Pulau Bangka kan. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa selain ada makanan khas Bangka yang dari hasil olahan laut kayak getas, kericu gitu, kita juga punya
buah jeruk kunci. Dan itu pun buah jeruk kunci itu hanya ada di Pulau Bangka. Gitu. Bener sih Bu, soalnya saya punya Iya. saudara di Jakarta Ah, ya. Mereka juga kalau pengen makan pakai jeruk kunci itu, makan bakso atau apa, mintanya ke kami yang di Bangka, minta betul. kirimin. Iya. Pertama saya bingung nih Pak, kok beneran ya ini emang di sana nggak ada jeruk kunci ya gitu. Iya. Ternyata beneran nggak ada Betul, ya. tidak ada. Mungkin beda. Seandainya ada pun beda. Kadar asamnya itu beda. Di Bangka tuh lebih kecut, lebih asam. Kayak gitu. Jadi setelah jadi produk saya bingung juga sih ini pemasarannya gimana, sebab kalau di lingkungan kita sendiri orang Bangka tuh nggak asing lagi kalau namanya jeruk kunci, jeruk asam nyebutnya ya. Jadi saya coba tawarkan dulu ke salah satu toko oleh-oleh yang di Jalan Jenderal Sudirman. Alhamdulillah responnya tuh baik sekali. Waduh. Mereka suka gitu. Oh iya ya, boleh. Ini nih memang katanya apa salah satu khas kita nih jeruk kunci, jeruk asam gitu kan. Saya belum mengenal dunia online, belum mengenal dunia medsos waktu itu. Saya hanya jualan, titipin ke toko oleh. Hampir setiap minggu saya keliling melihat. Karena itu juga memang tahun 2012 ya Bu ya. Media sosial masih belum seperti ada. sekarang. Belum sekarang, ya betul. Belum marak. Waktu itu karyawan juga saya belum punya, Mbak. Nah, kalau sekarang berapa karyawannya? Penasaran saya. Alhamdulillah sudah 6. Waduh, awalnya saya hanya sudah ada dibantu yang sama bantu. anak yang betul sedang main di halaman gitu kan. Saya panggil, ya mau nggak bantu tante? Ya mau tante, ayo dibantu bikin apa bentuk peras jeruknya itu. Tuh. Terus promosi saya kalau pagi tiap hari Minggu saya jualan di alun-alun bersama teman-teman UMKM lainnya. Itu setiap pagi saya cuma ada modal meja kecil sama banner. Saya lebih banyak promosinya. Saya bagikan bahwa ini ada jeruk kunci yang bisa langsung minum gitu. Hampir setiap ada orang lari-lari itu berhenti lihat-lihat gitu kan sama teman-teman yang lainnya tuh. Saya lebih banyak awalnya gratisin dulu. Orang mengenal. Jadi biar dulu. orang tahu Iya, rasanya saya dulu. branding merek dulu. Kalau kita nih punya produk buah jeruk kunci yang bisa kita pasarkan. Nah, akhirnya dari situ saya juga giat untuk promosi ke dinas juga gitu kan. Kita sering diajak promosi. Ya, alhamdulillah berkat bimbingan dari Disperindak kota maupun provinsi ya, gaung produk kami itu makin dikenal gitu. Waduh, jadi menurut Ibu dengan program ini sangat membantu ya Bu, terbantu ya Bu ya. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Dan Ibu juga terpilih dari banyaknya UMKM ya, 30 UMKM. Gimana perasaannya Bu? Saya merasa senang sekali dan bersyukur. Tidak luput juga saya mengucapkan terima kasih kepada Disperindak, Ibu Erni maupun Pak Andika. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ini bagi kami kesempatan Pak untuk mempromosi, untuk memperluas lagi jaringan pemasaran kami. Saya ingin produk saya sirup jeruk kunci bisa go nasional maupun go internasional. Bu, satu lagi saya penasaran. Iya? Ini jeruk kuncinya Ibu metik sendiri di kebun sendiri atau Ibu beli? Saya kerjasama dengan petani. Jadi selama ini kan petani juga sering mengeluh kan kalau jeruk kuncinya tuh kadang-kadang sering dibuang gitu. Kadang kalau lagi panen banyak nggak ada harganya, seperti itu kan. Dan ini alhamdulillah saya sudah mempunyai beberapa pelanggan petani yang langsung, jadi harganya kan bisa lebih murah gitu. Dan kapanpun saya perlukan mereka siap antar gitu. Sehari berapa kilo jeruk kunci Ibu biasa meras Bu? Paling sedikit tuh 50 kilo. Waduh. Kalau lagi musim banyak seperti saat ini bisa sampai 100 kilo juga saya tampung. Wow. Tapi itu kan 50 kilo hingga 100 kilo kan banyak banget ya Bu ya. Betul. Itu cara memerasnya ada mesinnya atau manual? Enggak, mesin manual. Nah, aduh, mungkin bisa dibantu nanti Pak mesinnya Pak. Capek Pak, surut. Betul, mana kecil-kecil pula kan jeruk kunci ya. Betul. Saya bantuin Bu. Mumpung ada orangnya kan. Oke, kita lari nih ke, makasih ya Bu Hera ya ceritanya Bu Hera ya. Kita ke Bu Nining. Nah, untung bener ya Bu ya namanya Bu ya. Bu Nining ini owner Bangka Graffiti. Nah, apa Bu itu sebenarnya Bangka Graffiti itu? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi saya sudah tahu Bu, karena nama Bangka Graffiti ini memang udah nggak asing. Dari dulu kalau orang beli oleh-oleh biasanya ingetnya ke situ, baju-baju, gantungan kunci. Nah, tapi mungkin Bu Nining bisa ngejelasin lebih lengkap lagi apa aja produknya. Terima kasih ya, Mbak. Nah, terima kasih Mbak. Bangka Graffiti awal mulanya kita konsen di kaos oleh-oleh karena waktu itu pertama kali saya boleh cerita kenapa saya tertarik untuk terjun ke
kaos oleh-oleh pada saat bawa teman-teman yang dari luar atau ada tamu dari luar mau cari oleh-oleh souvenir itu kesusahan. Kebetulan ada sih, waktu itu saya bukan yang pertama untuk produksi kaos. Ketika saya bawa ke tempat tertentu, mereka keberatan dengan harga yang ditawarkan karena masih tinggi. Jadi di situ saya pikir ini peluang saya untuk menghadirkan kaos oleh-oleh yang harganya ramah di pembeli gitu. Jadi bagaimana saya caranya untuk menjual harga yang bisa dibeli pembeli dengan kuantiti yang banyak. Disitulah akhirnya dapat. Awalnya sih saya produksinya di Bandung. Kebetulan saya sendiri orang Bandung, keluarga juga produksi di kaos. Jadi saya minta, awalnya itu saya menggunakan uang dari sisa belanja rumah tangga. Jadi Waduh, banyak banget sisa belanjanya, bisa buka usaha kan? Aduh. awalnya itu kan tahun 2012. Modalnya itu nggak banyak kok Mbak, hanya sekitar 1,5 juta. Oh, itu modalnya. Ya, jadi jangan dipikir yang gede-gede dulu. Jadi waktu Iya, itu siap. saya awalnya hanya 100. Pada saat saya tawarin ke toko oleh-oleh, mereka tertarik karena yang saya tawarkan juga harganya murah ya kategorinya. Dengan bahan yang saya hadirkan di sini, saya pilihin katun. Dari awal respon pertama diterima, beberapa hari kemudian barangnya habis. Sedangkan saya sendiri nggak punya stok, saya bingung kelabakan. Aduh gimana ini? Saya juga exciting, tidak terpikirkan secepat itu ya. Dengan seperti itu akhirnya suami nambahin modal dan sampai hari ini. Tapi ya itu juga naik turun ya yang namanya usaha kayak gitu. Itu di tahun berapa Bu awal mula buka usaha ini Bu? Awal mulanya di tahun awal 2012. Hmm. Gitu. Apa aja sih Bu produknya selain baju, gantungan kunci, mungkin ada yang lain? Ya souvenirnya ditambahin tas, tempelan kulkas. Dan sekarang untuk kaosnya masih produksi di Bandung nggak atau udah di sini sekarang? Kalau produksi tetap di Bandung, tetapi beberapa bagian yang digital kita udah ngerjain sendiri di sini. Bu, kalau orang nih yang nonton kan kadang bingung nih mau beli di mana. Boleh. Sekarang udah ada galerinya belum atau masih titip-titipan gitu? Titip masih. Galerinya ada di Jalan Nangka nomor 96 di Bukit Baru. Untuk di bandara juga udah ada. Kayak gitu. Online ada buka Bu? Online-nya buka. By apa Bu? Marketplace juga ada. Terus kita pasang Google Map. Disitulah untuk ngejaring pariwisata untuk datang ke galeri kami ya. Terima kasih Pak Andika udah memfasilitasi Bangka Graffiti untuk ikut dalam program ini yang memang saya nantikan Pak. Siapa tahu dengan bantuannya Bangka Pos melalui medsosnya untuk menggiring pariwisata datang ke galeri saya kayak gitu. Bu, kalau boleh tahu nih menurut pendapat Bu Nining, sejauh apa sih Bu Dinas Perdagangan itu membantu produk-produk Ibu untuk laku terjual? Baik, Mbak, mungkin saya boleh bercerita. Siap. Di awal usaha ini saya nggak paham harus berhubungan dengan dinas, atau saya pikir kenapa harus berhubungan dengan dinas. Tetapi pada saat perjalanan usaha ini ternyata memang butuh untuk menyatu ke dinas, karena ternyata dari bantuan dinas inilah produk saya dikenal sama masyarakat bahwa ada produk oleh-oleh di Bangka ini. Jadi awalnya mereka mungkin tidak tahu bahwa ada produk souvenir gitu. Nah, karena dinas, kadang-kadang saya dilibatkan sama dinas untuk ikut acara di pameran lokal. Saya pernah juga di nasional ya ke Jakarta. Nah, di situ di pameran lokal ini jadi masyarakat tahu bahwa ada souvenir di Bukit Baru atau di
dititipkan di toko oleh-oleh kayak gitu Mbak. Berarti membantu sekali ya Membantu supportnya sangat, ya Bu ya. kenaikan omsetnya juga Mm-mm. sangat tinggi Mbak, apalagi Waduh. kalau kita dilibatkan pada saat ada event-event yang Mm-mm, sifatnya mm-mm. nasional. Mm-mm. Itu bisa teman-teman sendiri juga mungkin bisa Merasakan langsung bisa ya. merasakan langsung omsetnya bisa Bisa 2 kali lipat dari hari biasanya seperti itu. bisa 3 kali lipat malah. Aduh, Ya. itu Pak luar biasa. Terima kasih dulu sama Pak Andika Ya, kita. terima kasih Pak Andika sama Dinas Indonesia. Itu ya Bu ya. Karena Iya. pada saat itu produk kita selain orang kenal, orang juga beli gitu ya Iya, pada saat dan itu. kita berhubungan langsung sama Customer. pembeli. Ya. Ah. Nah, karena selama ini baik teman-teman ataupun saya sendiri banyaknya nitipinkan ke tempat oleh-oleh. Jadi ketika kita tanya sama pemilik toko, bagaimana respon dari pembeli ini, mereka kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi Daya tarik gitu daya ya. tarik kita. Ah. Nah, ketika kita dilibatkan di event nasional atau event nasional yang ada di Bangka ataupun pemerintah ngadain pameran di Pangkal Pinang ini sendiri, kita tahu bahwa produk kita diterima di masyarakatnya seperti apa. Apalagi saya di bidang souvenir ya Mbak, karena kita sama-sama tahu Pangkal Pinang ataupun Bangka sendiri tidak ada ikon yang menunjukkan bahwa itu adalah Bangka. Nah, di situ jadi memang kesusahan untuk kita bagaimana caranya menampilkan Bangka Bahwa ini melalui khasnya souvenir. gitu ya. Iya, Aduh, karena mungkin maksud Bu Nining tadi langsung ketemu langsung sama pembeli customer Betul, gitu ya. Jadi kita iya. tahu nih sebenarnya keinginan mereka seperti apa sih Bu ya. Betul, Karena iya. setiap daerah kadang-kadang permintaannya berbeda-beda ya Bu. Ada Betul. yang sukanya bentuk yang seperti ini, dari warnanya juga kadang-kadang kan. Betul. Baik Bu Nining, terima kasih ya Bu Nining ceritanya ya Bu Nining ya. Sama-sama. Kalau Bu Hera tadi kan masih ada nih kendalanya mungkin dari mesin buat apa tadi meres-meres itu kan. Kalau Bu Nining sendiri mungkin ada nggak sih yang bisa disampaikan ke Pak Dika, mungkin ada keluh kesahnya apa gitu kan. Ya. Nah mumpung-mumpungan nih Bu. Ya, terima kasih Mbak. Betul sekali. Ya, saya sih menerima Pak kalau misalkan Bapak mau ngasih alat semua perlengkapannya. Aduh dikasih hati minta jantung ini kata Pak Dika kan. Tapi untuk selalu dilibatkan pada saat ada event juga itu udah sangat-sangat bersyukur sekali karena memang Pak diakui bisa pendapatannya itu ya 3 kali lipat itu betul. Dalam satu ibaratnya sekali event itu kita bisa 1 bulan lah pendapatan. Iya, berarti luar biasa itu Pak event itu Pak. Ya, betul. Pengaruhnya. Nah ini pemirsa Bang Kapo salah satu produk dari Bu Nining ya Bu ya. Ya. Baju ya Bu, baju kaos yang memang di depannya ada bertuliskan Bangka Island gitu. Nah ini salah satu teman-teman bisa lihat. Baik pemirsa Bang Kapos, sekarang di samping saya sudah ada Bu Titi. Nah Bu Titi ini yang usahanya memang berbeda dari keempat orang narasumber saya hari ini. Karena keempat narasumber ini kan ada nih barangnya nih. Ada produknya nih. Kalau Bu Titi ini dia buka laundry pemirsa Bang Kapos. Gak mungkin kan dia bawa mesin cuci ke sini nyuci kan. Nah, cuman hebatnya tadi sebelum talk show kita udah bincang-bincang dulu sama Bu Titi. Usahanya ini udah memasuki cabang ke-5, mau cabang ke-5 luar biasa. Jadi mungkin kita langsung bisa dengar cerita dari Bu Titi nih. Awal mula membuka usaha Berkah Laundry ini gimana sih Bu? Silakan Bu. Aduh, kalau awal mulanya sih sedih banget. Ya nggak apa-apa biar kita nangis bareng Bu nanti Bu. Sedih bangetnya apa ya? Karena gini, kita mengandalkan matahari. Jadi Oh, jadi masih jemur di luar ya Bu ya gitu. awal-awalnya sih gitu. Aduh, gimana ini? Karena ada pelanggan nih, satu nih dari Bang Sumsel ya. Itu yang mensupport saya. Waduh. Itu awal mulanya saya buka laundry. Tadinya kan saya tuh kerja ke orang. Tapi karena kita ini kerja ini bukan itu ya, karena kita di fotografer juga. Jadi kalau fotografer kan job foto itu sekali-kali ya kita aduh gimana ini waktu itu lagi COVID. Aduh pemasukan nggak ada, gimana?
Nah, ada pelanggan yang dari dari laundry yang dulu saya kerja ada ngebel. Ya udah Mbak aja yang buka. Aduh gimana ya Pak, saya kan nggak ada mesin pengeringnya. Udah nggak apa-apa, lama aja, nggak apa-apa 3 hari. Nah dari situ alhamdulillah sampai nambah. Ya dari Bank Sumsel juga mendukung kita, alhamdulillah diberi dana juga, dana kur untuk mesinnya ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya nambah dari situ. Ya saya juga kebantu juga kan. Nah, alhamdulillah waktu itu kan pas dari SPN masuk itu kita udah ada 2 mesin. Itu lumayan kita keteter juga. Walaupun mesin 2 tetap keteter. Sebagian kita mengandalkan matahari juga kan. Karena emang itu jobnya itu 300 kilo 3 hari ya. Itu harus selesai. Kita sampai tidur 2 hari loh. 2 malam loh. Nggak Maksudnya tidur 2 malam. maksudnya enggak tidur, sampai tidur itu cuma 2 jam. Waduh. Bergilir sama suami. Ngerjainnya Iya, berdua 300 kilo. iya. Waduh, luar biasa. Itu belum Bu, tangannya jadi apa Bu waktu selesai 300 kilo itu? Nyetrika terus, aduh. Capeknya. iya. Emang kita capek tapi kita enjoy. Di situ kita anggap aja ini sih kerjaan rumah sendiri gitu. Itu 300 kilo itu dalam 3 hari itu udah selesai. Udah selesai, kita belum ngerjain yang umumnya. Jadi kita juga terus terang aja keteter sampai ya itu waktu itu kita buka online di status membuka lowongan kerjaan, yaitu kita freelance. Alhamdulillah ada yang mau dari mahasiswi atau dari ibu-ibu rumah tangga lainnya mau gitu kan. Alhamdulillah ya selama itu kita ada yang ngerjain sampai 6 orang. Alhamdulillah agak, tapi tetap kita terjun langsung juga karena ya mengantisipasi ketukernya baju. Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah lah. Karena memang permasalahan itu yang paling sering kalau laundry ya, Bu ya. Benar-benar itu. Tadi Ibu cerita awalnya dapat 2 mesin. Kalau sekarang udah berapa mesin ya? Rencana sih mau nambah lagi, cuman kita kena dana juga ya. Iya. Nah, dana Bu, juga. kayaknya ngelihatnya ke arah Pak Andika lagi nih. Ini sesi curhat sebenarnya ya. Dana juga Hmm. gitu kan. Dana terus ya untuk karyawan. Saya juga membutuhkan juga karyawan gitu kan biar agak santai dikit lah Bu. Iyalah kan udah mau cabang kelima, harusnya mesinnya udah nambah ya Bu ya. Kalau masalah itu sih kita di kendalanya gosok. Oh, di Kalau setrika masalah, berarti SDM ya? Nah itu kita SDM-nya kan yang sangat membutuhkan banget gitu. Jadi karena kita nih bukan bukan di laundry aja, ada kegiatan lain juga. Jadi pas di waktu saya sama suami ada kerjaan luar, biar bisa kehandle. Gitu. Bu, dari tahun berapa Bu tadi Bu buka laundrynya? Dari tahun 2018. 2018. Nah, laundry ini kan sebenarnya kita tahu ya kalau di Pangkal Pinang nih udah banyak yang buka laundry ya Bu ya. Udah Nah, bisa konsisten terus ada sampai tahun 2024 ini. Seperti apa persaingannya Bu? Aduh, persaingannya sih sangat gimana ya? Karena laundry kita itu bertahannya di 6.000 ya. Kadang ada yang 4.000, ada yang 5.000. Kita merasa gimana ya? Tapi kita konsisten, tetap harga sekian. Karena apa? Kita kan antar jemput. Oh, itu 6.000 udah antar jemput. Iya, Oh, udah murah antar itu jemput. Bu. Udah antar jemput karena sekarang nih ada kenaikan ya. Karena apa-apa juga lah naik gitu, masalah plastik juga naik. Jadi kita 7.000. Kita seputaran Pangkal Pinang. Itu. Oh, berarti 7.000 sudah free ya sama antar jemputnya ya? Udah free. Waduh, murah nih pemirsa Bang Kapos. Nanti kalau mau sama masih bisa kan Bu? Tadi soalnya katanya rame kan? Bisa kan? Kalau nambah lagi gitu? Bisa. Ada Instagramnya Bu? Atau ada nomor handphonenya? Kita ada nomor HP, Instagram, Facebook juga ada. Oke, apa namanya Bu? Berkah Laundry? Iya, Berkah Laundry. Nah, boleh tuh teman-teman nanti ke Bu Titi
Terima kasih ya Bu Titi ceritanya ya. Sama-sama. Kita lompat lagi ke Bu Yiyi. Ya, halo Bu Yiyi. Halo Mbak Cici. Sehat ya Bu Yiyi ya? Alhamdulillah. Nah ini kita bisa lihat nih di ujung sebelah sana memang sudah ada produk dari Bu Yiyi. Cantik-cantik sekali produknya. Ada kipas, ada tempat tisu ya Bu ya. Ya, siap. Nah, apa Bu itu Bu? Itu kalau saya lihat dari sini kayak lukisan ya Bu ya. Anyaman tapi dilukis gitu. Nah apa sih Bu sebenarnya? Karena saya kurang mengerti. Mungkin bisa Bu Yiyi jelaskan. Oke, baik. Produknya. Jadi kalau saya ini usahanya ada di Decoupage. Namanya itu Decoupage. Decoupage ini biasa juga orang bilangnya decoupage. Nah, ini adalah sebenarnya teknik pengaplikasian suatu bahan ke berbagai media. Nah, bahan yang dipakai kalau saya sebenarnya bahan untuk decoupage ini ada beberapa, yaitu kain, kertas, sama tisu. Tetapi kenapa saya memilih tisu? Karena tisu ini unik dan pengaplikasian ke medianya itu menyatu, nggak kayak kertas. Kalau kertas kan dia ada volumenya, jadi kelihatan kayak stiker gitu. Jadi kalau misalnya tisu, dia menyatu sekali ke medianya. Nah, ini caranya. Ini jadi semua yang ada di sini motifnya ini tisu. Nah, tisu Boleh bermotif. saya ambil ya Bu Boleh, ya? boleh. Satu aja saya coba. Oke ini. Boleh. Nah, bukan maksud Ibu dilukis. tisunya itu yang mana? Yang ini? Gambarnya ini Gambar semua ini? ada tisunya. Iya. Nah, tisunya seperti ini. Jadi teknik sebenarnya yaitu tadi yang saya bilang, ini teknik pengaplikasian. Jadi tisu ini kita aplikasikan ke berbagai media. Media yang bisa digunakan itu selain anyaman, kita juga bisa kain, bisa kayu, bisa juga keramik. Nah, itu bisa menjadi hiasan ataupun menjadi aksesoris kita. Gitu. Nah, tisunya ini bisa orang kan kalau melihat ya, orang kalau melihat itu dari jauh itu orang ngelihatnya kalau nggak ini di sablon, iya benar. atau dilukis. Tadi aku nanyanya malah ini dilukis ya Bu. Aku bilang kan. Nggak Atau nyangka. sudah bahan baru dibuatkan media atau dibuatkan barang. Tapi tidak, ini kita kerjakan secara manual, Jadi ditempel ke sini. ditempel. Dan hasilnya bener-bener rapi mulus gitu loh Bu. Ini Ya, orang nggak bakal ngira kalau itu bener. tisu. Ini Bener. nggak kayak tempelan loh. Ini mulus banget loh ini Ya. hasilnya. Ya, makanya teknik yang digunakan itulah teknik dikupas. Karena kalau misalnya setiap orang bilang juga gimana caranya dengan ditempel. Oh, ditempel. Orang cuma mikir ditempel, Iya. tetapi tidak melihat bagaimana proses penempelannya. Bener. Karena bahan tisu ini sangat tipis sekali. Tipis sekali ini juga kalau udah kena air sedikit dia udah pasti rusak. Nah, bagaimana dia menempel dengan sempurna diaplikasikan ke media. Nah, itu yang namanya teknik dikupas itu. Gitu. Jadi memang benar-benar kita mengangkat yang untuk sekarang ini. Kalau teknik dikupas itu kan motifnya umum. Jadi kita intinya di sini mengangkat motif juga. Motifnya itu umum seperti bunga-bunga. Nah, kalau Trisiska Decoupage Art sekarang ini mengembangkannya ke motif kearifan lokal. Seperti dambus yang Mbak Cici pegang, terus ada juga ketuyut, kita juga ada tudung saji. Nah, yang kayak gitu kita angkat sekarang yang motifnya motif kearifan lokal. Bu, tapi Gitu. sejauh ini untuk pemasarannya sendiri sudah kemana aja Bu? Udah ada galeri atau Ibu masih titip-titipkan cara? Alhamdulillah galeri sudah ada, terus titip-titipan juga sudah beberapa Lokasinya tempat. di mana Bu untuk galerinya sendiri? Kalau galeri saya di Bukit Merapen, di Jalan Rambutan, Kecamatan Gerunggang, di perbatasan dengan Bukit Baru. Nah, itu kalau untuk titip-titipan kita juga ada di Dekranasda yang di kota maupun yang di provinsi. Ada, di bandara juga ada. Siap. Untuk peminatnya sendiri Bu, Ibu lihat dengan produk Ibu ini seperti apa Bu? Alhamdulillah. Pasar kita itu anak-anak muda ada, karena kan mereka tas ya. Untuk tas-tas yang modelnya sling, selempang kayak gitu ada. Terus untuk ibu-ibu yang juga range usia antara 20 sampai dengan lanjut usia pun kita menyediakan itu. Bisa ada clutch, ada tas. Juga mereka mau pouch-pouch kecil, dompet-dompet imut seperti ini, dompet-dompet koin gini. Nah, Iya, ini juga sangat banyak peminatnya, alhamdulillah. Bu, udah dari tahun berapa sih Bu ini usahanya? 2015, alhamdulillah. Jalan Mulai ke 9 sekali. tahun berarti ya. Ya. Nah, ini juga salah kenapa saya dari tadi nanya udah berapa usia usahanya kan ya, biar senada nih dengan Pak
Andika. Tadi kan Heeh. Pak Andika menjelaskan salah satu kriterianya ya gimana bisa terpilih menjadi 30 UMKM tadi. Mm-mm. Jadi terbukti dari omongan ibu-ibu di sini memang usaha-usaha mereka bukan baru-baru sekarang ya Bu ya. Mm-mm. Memang sudah konsisten berjalan dari beberapa tahun sebelumnya ya Bu. Betul. Yang Bu Iyi ini sudah jalan ke 2015. 9 tahun ya Hampir Bu ya. 9 tahun. Nah, kalau Bu Iyi sendiri merasa support dari pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini seperti apa sih Bu? Alhamdulillah sama seperti teman-teman yang lain, kita banyak dirangkul oleh dinas itu dalam kegiatan, banyak sekali kegiatan seperti pelatihan. Nah, itu kan salah satu yang membuat tujuannya membuat para UMKM naik kelas, skillnya bertambah dengan beberapa pelatihan. Nah, terus dengan pameran dan bazar seperti yang tadi juga dibilang, kita tuh sebenarnya kalau lewat online, kita pemasaran juga lewat online ya, tetapi lebih kalau saya pribadi untuk usaha saya lebih kenanya itu di offline. Karena apa? Yaitu tadi, karena saking uniknya produk saya harus menjelaskan secara detail, secara langsung. Nah, betul. Karena kalau misalnya orang lihat dari online, paling penjelasan secara walaupun detail, tapi kan orang tidak bisa membayangkan, agak susah gitu. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan secara langsung, apa sih bahannya, dari bagaimana pengaplikasiannya, nah itu mungkin orang semakin lebih tertarik dengan produk yang kita jelaskan kayak gitu. Jadi benar-benar kenanya pada saat memang offline, bazar dan pameran itu memang alhamdulillah. Kalau sampai saat ini Bu sudah ada kirim-kiriman belum, misalkan produk Ibu ke mana gitu, pemesanan ke mana gitu? Sudah sampai ke Makassar ada, dan kebetulan itu juga orang yang membeli bayarnya itu ya orang-orang yang mengikuti pelatihan pada saat di Bangka. Mereka ke Pangkal Pinang. Jadi kenanya dari situ juga ya. Jadi kita tidak hanya dari bazar itu, kita tidak hanya mau produk kita maksudnya berharap laku gitu, tidak. Iya, tapi pasti tetap pengenalan itu juga yang penting. Yang lainnya lagi adalah kita mengenalkan produk kita ke semua gitu kan, ke semua kalangan. Jadi maksudnya mereka yang datang dari luar pulau pun mereka tahu produk kita. Yang pada akhirnya ya alhamdulillah menciptakan transaksi gitu kan, menimbulkan transaksi dari pada saat seminar itu, pada saat pelatihan itu, yang seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yi ceritanya. Mbak Cici. Nah, kita masih ada satu narasumber terakhir di ujung sana. Senyum dulu dong Bu. Iya Mas ya. Dengan Ibu siapa Bu tadi? Rosita. Iya Bu Rosita. Bu Iya. Rosita ini selaku owner Coconut PGK. Ya, Nah, kalau dari namanya Coconut kelapa ya. ya, Kelapa itu kan ada airnya, ada isinya ya Bu ya. Iya. Tapi kayaknya kalau dilihat produknya ini minuman. benar. Nah, yang mana sih yang paling utama? Kayaknya ini ya. Iya, itu kelapa kupas. Kelapa kupas. Muda kupas, benar. Oh, ini asli kelapa kupas. Iya. Isinya juga yang di dalam itu langsung. Iya, kayak kelapa Ada muda. dicampur-campur apa enggak? Ada sih Mbak yang kayak gitu. Yang ini yang saya bawa ini kebetulan yang variannya yang kelapa muda kupas biasa. Yang original. Oh, oke. Iya. Bu Rosita mungkin bisa langsung cerita ada berapa produk Bu Rosita di jualan Ibu? Kalau produk sih kita itu kalau yang esan itu yang dicampur varian buah-buahan itu ada 6. Kalau yang puding itu ya cuma ada 2. Itu di kemasannya itu ada yang di gelas sama ada yang di batok kayak gitu. Ini yang Ibu bawa langsung dua-duanya ya? Ada yang di gelas, ada yang di batok. Saya boleh lihat ya Bu ya? Boleh, silakan. Ini varian apa Bu? Kalau itu yang aren susu. Aren susu. Iya. Yang paling best seller apa? Kalau best sellernya itu sih kalau itu per esannya itu paling yang kelapa alpukat ya. Yang buah-buahan lah yang intinya itu. Karena pembeli itu lebih sukanya yang ada buah-buahan toppingnya itu. Bu bisa cerita sedikit nggak awal mula Ibu buka ini? Idenya? Awal mulanya itu dulu 2019 akhir ya. Kita buka usaha ini. Kebetulan suami itu resign kerja. Jadi kita kepikiran ayo kita buka usaha gitu kan, kita berinovasi, maksudnya kayak kelapa ini kan biasanya orang jualan itu ya kayak cuma dikerok gitu kan, diplastikin. Nah kita inovasi biar orang itu ngelihat produk kita ini unik gitu.
Jadi kita bikin kayak kelapa kupas. Dulunya jualannya cuman kelapa kupas, nggak ada yang campuran es gitu, nggak ada. Nah, beriringnya dengan waktu, nggak taunya penjualan kita itu masyarakat menerima gitu kan, mau mengenal gitu kan. Jadi ayo dek kita bikin yang varian, nyobain yang lain gitu. Nggak taunya ibaratnya laku lah kayak gitu. Suka gitu ya, diterima Suka. masyarakat ya. Sampai sekarang udah ada berapa varian, Bu? Kalau sekarang sih masih 6 itu aja, yang per esan gitu kan. Ke puding gitu cuma 2. Tapi udah ada cabang belum sekarang? Kalau cabang sih kita belum, cuman kalau buat kemitraan udah ada. Udah ada ya, Bu ya. Luar biasa. Ini salah satu produknya nih, pemirsa Bangka Pos. Ada 4 yang dibawa hari ini ya, Bu ya. Bu, awal mula kan tadi aku sempet tanya juga ke teman-teman yang lain. Awal mula buka usaha itu kan nggak langsung laku ya. Pemasarannya selama ini lewat apa aja, Bu? Kalau pemasaran itu kita, karena kan dulu kita jualannya online ya, masih delivery order. Jadi orang tuh kayak pesen di WA, kita masih nganter-nganter ke rumah gitu kan. Pas buka usaha ini kan pas COVID. Jadi pas COVID itu kelapa muda ini paling dicari kan. Paling orang pada minum kelapa muda kan. Karena orang percaya bisa memperkuat imun. Iya, benar. Jadi kita setelah di WA kita pakai sosial media gitu kan. Rata-rata kalau anak muda sekarang kan sosial media gitu. Betul. Kan. Jadi kita bikinlah Facebook, Instagram kayak gitu. Oh, jadi dari situ awalnya, Bu. Iya. Orang-orang pada mengenal gitu ya. Iya, sama bantuan dari orang dinas juga pastinya. Nah, mungkin pertanyaan yang sama, Bu, dari 4 narasumber saya yang tadi. Sejauh apa support dari Dinas Kota Pangkal Pinang membantu usaha Ibu sejauh ini? Kalau support, sangat support sekali ya. Karena dulu itu kita usaha itu belum tahu apa-apa, maksudnya dengan dibantu orang dinas ini kita diajarin. Nah, dengan kita pelatihan kayak gitu kan, diajarin kayak gini ya, jualan harus seperti ini, diajarin kayak gitu. Jadi kita mengerti kalau jualan itu nggak cuma cukup kita di warung aja, tapi kita juga harus bersosial. Betul. Harus ikut-ikut kayak gitu acara gitu kan, event kayak gitu. Jadi orang tahu produk kita. Waduh, jadi sangat membantu ya, Bu. Sangat membantu tadi sekali. Dari tahun 2019 akhir. 19 akhir, luar biasa. Bu Rosita, terima kasih ceritanya. Sama-sama. Kita kembali ke Pak Andika. Tuh, luar biasa Pak Andika dari tadi sabar sekali mendengar keluh kesah dari 5 narasumber sebelah sini. Mana ganteng sendiri gitu ya kan ya. Tadi pemirsa saya sempat bingung, ini Pak Andika yang mana? Apakah Pak Andika artis itu? Ternyata bukan, sudah dikonfirmasi. Ini asli dari Pangkal Pinang ternyata. Pak, gimana Pak? Tadi sudah mendengar keluh kesah dari 5 narasumber, Pak. Nah, ada yang mengeluhkan masalah mesin lah, inilah apa. Dari Pak Andika sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau persoalan beberapa bantuan, Dinas Koperasi UMKM dan Pedagang Kota Pangkal Pinang ini kan lebih mengarahnya bantuan berupa tunai ya, bantuannya uang tunai. Kalau misalkan ada beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu memang ada yang sifatnya bantuan, cuma skala prioritasnya memang untuk penambahan modal yang tidak cukup banyak. Itu kalau tidak salah satu UMKM-nya 1 juta. Kalau tapi toh pun ada beberapa, kan ini kan terapliasi ke beberapa OPD terkait. Nah, teman-teman juga masuk ke dalam misalkan binaan ke Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ini kan ada namanya ekonomi kreatifnya kan, Ekrab. Nah, itu biasanya mereka juga mengucurkan bantuan berupa barang dan alat. Nah, misalkan tahun kemarin itu yang mengucurkan bantuan dan alat itu di Dinas Pariwisata. Misalkan untuk beberapa, salah satunya ada yang yang diinginkan misalkan beberapa bidang kuliner kan, Bu. Nah, itu pariwisata. Nah, sampai sejauh ini kami di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang itu bantuannya cuma berupa uang tunai untuk penambahan modal saja. Jadi nomenklatur bahasa program untuk kegiatannya adalah bantuan penambahan modal. Nah, itu
Kalau alat belum insya Allah mungkin tidak menutup kemungkinan ada beberapa misalkan dibutuhkan dengan berbagai sesuatu dan kondisi yang berkenaan dengan penekanan salah satu mengatasi inflasi dan lain-lain juga bisa jadi itu akan dikucurkan oleh kementerian kita nanti. Karena ini memang betul yang kita bantu melalui penambahan modal itu menggunakan anggaran APBD kita. Kalaupun ada beberapa OPD yang lain mungkin dari kementeriannya sendiri yang membantu kucuran dari pusat turun ke daerah. Seperti itu. Waduh, luar biasa. Tapi memang tadi kita dengar pengakuan sendiri dari 5 narasumber, memang program pemerintah di Sperindak Kota Pangkal Pinang memang membantu ya Bu ya, berarti ya Pak ya. Nah terakhir mungkin apa nih harapan Pak Andika sendiri untuk program yang sedang berjalan saat ini? Silakan Pak. Ya, harapan kami selaku mewakili dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, ibu-ibu dan para pelaku usaha yang lain tetap selalu bersinergitas dengan pemerintah daerah terutama di Kota Pangkal Pinang. Karena untuk apa? Kami dengan tahunya usaha yang apa menjadi fokus dan fungsinya masing-masing, kami akan juga tahu bahwasanya di mana titik lemah dan titik titik kuat dari usaha yang mereka sudah lakukan. Karena kalaupun ada beberapa titik lemahnya, kami akan juga berusaha untuk membantu dan berupaya bahwasanya akan menjadikan titik lemah ini dihilangkan dari beberapa usaha-usaha yang mereka geluti hari ini. Kalau toh ada beberapa titik unggulnya, jadi inilah menjadi ajang promosi mereka untuk kami siapkan kepada beberapa jejaring dan lingkaran yang kami punya pada hari ini di pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seperti halnya misalkan dalam ajang promosi, dalam menempatkan di retail modern misalkan. Nah, kalaupun mereka masuk dengan sendirinya kan mereka nggak bisa masuk dengan sendirinya, harus ada beberapa pendampingan dari dinas UPD terkait. Kalaupun misalkan kepengen masuk ke dalam retail modern, nah kami bisa fasilitasi itu. Karena salah satu konsekuensi retail modern itu hadir adalah menampung para pelaku hasil usaha yang ada di UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu salah satunya. Makanya saya bilang ibu-ibu tetaplah berusaha dan mengupayakan sesuatu yang maksimal. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini bersama-sama dengan Bangkapos akan mendapatkan hasil yang baik pula. Mudah-mudahan doakan juga pemerintah Kota Pangkal Pinang akan berupaya terus dalam hal memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, terkhusus para teman-teman UMKM ke depan. Insya Allah selagi masih bisa kita bersinergi dan berkolaborasi, kami akan terus mendorong supaya UMKM memang untuk memajukan dan terutama akan menjadikan UMKM salah satu kan naik kelas juga untuk ke depannya. Sekian Mbak itu. Luar biasa. Jadi memang semoga juga kita berharap program tahun ini berhasil supaya tahun depan nanti bisa nambah lagi UMKM-nya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Tidak hanya 30 lagi ya Pak ya, mungkin bisa nambah 60, bisa 2 kali lipat. Karena nanti teman-teman yang nonton juga pasti pada kepengen nih, jadi bisa kayak ibu-ibu semua dibantu kan ya. Oke, akhir kata mungkin ibu-ibu saya ucapkan terima kasih banyak hari ini sudah memenuhi undangan kami. Pak Andika juga sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, semoga saja nanti jualan ibu-ibu setelah promosi semakin meningkat ya Bu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti mau beli di mana, bingung kan ya? Nah, bisa DM ke kita, bisa DM ke Bangkapos nanti, bisa di Instagram ataupun Facebook, nanti bisa tanyakan ke kami, nanti kami bisa bantu jawab ya Bu ya. Atau tadi juga masing-masing punya Instagram masing-masing ya, dengan nama yang tadi sudah kita sebutkan ya Bu ya. Baik pemirsa Bangkapos, saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Bangkapos yang bersedia menonton tayangan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Rizky Wardianti mengucapkan sampai jumpa.